Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Ketemu lagi sama gue Felix Pratama. Dan di video kali ini udah tau lah ya, kita mau ngebahas tentang alasan penghapusan pidana. Itu dibagi menjadi 3. Ada alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan pidana. Nah, gue nggak mau panjang-panjang, kita bahas straight to the point aja, langsung ke intinya. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar itu adalah alasan yang dipakai untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya atau menghapuskan si perbuatan melawan hukumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar gitu. Nah, misalnya diantaranya ada perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Dia self defense, dia udah mau dibacok gitu kan, terus dia ngerti karate, dia hajar, terus kecanggihan tuh teknik karate, mati orangnya, meninggal gitu. Di pasal 48 disebutin tuh tentang keadaan darurat, self defense. Nah, itu bisa, dia benar, nggak apa-apa asalkan dia bisa membuktikan walaupun dia bersalah, udah bunuh, tapi pembenar gitu. Dia dibenarkan tindakannya karena dia self defense, bukan untuk mau ngebunuh orang gitu. Yang kedua, perbuatan dilakukan karena pembelaan terpaksa. Ini lebih tepat sih yang tadi untuk self defense. Kok keadaan darurat, jadi misal keadaan darurat apa ya gitu yang terjadi, jadi melakukan suatu tindakan untuk di tengah keadaan darurat itu, ya itu bisa dipakai. Kalau pembelaan terpaksa yang tadi self defense lebih tepatnya, peraturan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perbuatan gitu. Jadi misalnya dia ada sesuatu yang terjadi gitu kan, dan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan akhirnya dia melakukan hal itu, dan habis itu telah melakukan tindak pidana, padahal dia melakukan itu untuk melakukan perbuatan yang udah ditulis di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu bisa dibenarkan. Atau perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, bisa dia dikasih perintah, terus karena itu dia dipikir dia melakukan suatu perbuatan pidana, asalkan dia bisa membuktikan bahwa ini suruhan gua, ini bagian daripada pekerjaan gua yang sah, benar, legal, bukan gua mencuri uang atau gua pekerja untuk pembunuh bayaran kayak gitu. Itu ya udah otomatis gitu kan, nggak bisa dijadikan alasan pembenar. Tapi kalau ini beneran kerjaan, gua beneran harus dan bisa dihukum dan beneran kerjaan dari company gua, dan karena itu gue dikenain alasan pidana, ya nggak bisa pembenar gitu. Nah, dia bisa menggunakan itu di pasal 51 KUH Perdata. Itu tentang alasan pembenar yang akhirnya membuat dia bisa menghapuskan sifat perbuatan melawan hukumnya dan dianggap dia perbuatan yang dilakukan benar gitu. Nah, yang kedua tuh alasan pemaaf. Alasan pemaaf tuh alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Dia tuh tetap melawan hukum tapi kesalahannya dimaafin, istilahnya dihilangin gitu. Kok bisa? Gimana sih itu? Nah, itu dicantum di pasal 49 ayat 2 dan 51 ayat 2. Nah, itu dijelasin gimana sih bisa sih alasan pemaaf. Alasan pemaaf tuh misalnya nih, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, pasal 44 KUH Perdata. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa, pasal 48 KUHP. Perbuatan karena pembelaan terpaksa melampaui batas, pasal 49 ayat 2, serta perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Jadi misalnya nih, dia misalnya orang yang agak terganggu mentalitasnya, dia melakukan itu. Nah, itu bisa didapatkan alasan pemaaf gitu. Ya hakim, dia nih secara mentalitas, secara psikologi emang udah sedikit terganggu. Nah, karena itu dimaafkan, dia tetap bersalah tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu kan, contohnya gitu. Bahkan kalau anak-anak dibilang nggak bisa mempertanggungjawabkan aja, gue udah bilangin tentang upaya diversi itu tetap ada kepastian hukum, tetap harus hukum tuh harus ditegakkan gitu ya, bahkan untuk anak-anak. Tapi misalnya orang yang tidak waras gitu, atau orang yang lagi mabok dan lain sebagainya, nah itu dia nggak bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Nah, itu bisa di alasan pemaaf. Atau pembelaan terpaksa melampaui batas, yang mungkin gue bilang tadi, misal dia tonjok karate, dia kecanggihan melampaui batas kan, tapi kan dia self defense gitu. Atau ya karena terdapat daya paksa, gimana nih, lo kalau nggak bunuh gua akan ancam keluarga lu, bener-bener itu terpaksa kan. Ini keluar, ini istri lu nih ya, lu kalau enggak bunuh dia, gua bunuh istri lu. 1,
dua, gimana akhirnya dia bunuh dengan terpaksa. Dia bisa buktiin itu bahwa dia benar-benar tertekan, dia benar-benar nggak mau dibunuh dengan terpaksa. Kalau nggak keluarga dia yang jadi kena. Nah itu bisa alasan pemaaf atau tadi alasan pembenar, karena tindakan dia tuh sebenarnya dibenarkan oleh hukum. Dia nggak mau membunuh tapi dia dipaksa. Kalau nggak istri dia itu, kalau nggak dia udah mau dibacok, kalau dia nggak hajar dia mati. Jadi gimana? Nah itu bisa kena alasan pembenar tadi, bisa kena alasan pemaaf tadi gitu kan, atau menjalankan jabatan yang tidak sah gitu. Kalau tadi yang pembenar kan jabatan yang sah, nah kalau ini tidak sah. Jadi kalau misalnya dia melakukan perbuatan tidak sah, dia nggak sadar gitu kan, tapi itu perintah jabatan, mau gimana lagi gitu, dia bisa dikena pemaaf gitu bisa. Oke, yang ketiga itu adalah alasan penghapus penuntutan. Nah alasan penghapus penuntutan ini apa sih sebenarnya? Alasan penghapus penuntutan itu adalah peran dari pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya untuk masyarakat sebaiknya ditiadakan penuntutan. Contohnya misal pasal 53 KUHP, terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan melakukan suatu kejahatan. Contohnya misal gini, ada orang yang melakukan suatu kejahatan, mau melakukan tadi, mau melakukan kejahatan, terus tiba-tiba aduh nggak jadi karena membaik keluarga gua, kasih masyarakat dan lain-lain gitu. Akhirnya ya dia nggak dijadikan, bisa dihapus penuntutannya gitu. Bisa dihapus penuntutannya kenapa? Karena akhirnya si terdakwa sukarela, ya udah deh gua nggak jadi melakukan percobaan tindak pidana, nggak apa-apa deh gua nggak jadi, itu tidak bahaya gitu. Tidak bahaya, itu membahayakan lingkungan, membahayakan masyarakat. Pemerintah melihat itu, oh ya udah termasuk masih ada itikat baiknya, akhirnya dihapus tuntutannya. Lain kali lu jangan ya, karena lu udah tidak melakukan tindak pidana, tidak jadi ya udah gitu. Nah jadi itu sih untuk alasan penghapus penuntutan. Jadi untuk sebagian besar ini gue udah menjelaskan tadi ya tentang alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan di dalam pidana itu sendiri. Semoga ini bisa jadi manfaat, semoga ini bisa membuka perspektif kalian, bisa memberikan perspektif terkait tiga hal ini lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.